Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Dialog, senang sekali rasanya dalam 1 jam ke depan saya Andeo akan menemani pemirsa semua membahas seputar isu terkini yang berkembang di masyarakat. Pada Dialog episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar keberhasilan Kabupaten Tabalong raih sertifikat eliminasi malaria dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Tabalong baru-baru ini dalam rangka Hari Malaria Sedunia mendapatkan penghargaan dari Kementerian Kesehatan atas inovasi yang dilakukan dalam hal penanganan malaria di Bumi Sarabakawa. Melalui inovasi gerakan Masuk Hutan Berantas dan Atasi Malaria atau Gema Bersinar Malaria, lantas apa saja inovasi yang dilakukan dalam Gema Bersinar Malaria? Di studio kali ini telah hadir narasumber kita yaitu Kepala Dinas Kesehatan Tabalong, Bapak Taufikur Rahman Hamdi. Apa kabar Bapak? Baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Baik, kalau boleh tahu Pak, sejak kapan sih program Gema Bersinar dijalankan? Ya, kalau persisnya itu ya sebetulnya kami sudah merintis sejak tahun 2016. Kenapa kami merintis sejak 2016? Karena seperti perkembangannya kasus malaria selama ini tidak turun dengan signifikan. Jadi perlu adanya suatu terobosan agar kasus malaria itu bisa turun di Kabupaten Tabalong ini. Sehingga muncullah inovasi yang berbasis ke tempat di mana terjadinya malaria tersebut. Dalam hal ini di dalam hutan. Karena itu ya disebutlah Gema Bersinar, gerakan yang tujuannya adalah petugas itu secara proaktif mengunjungi lokasi-lokasi yang kemungkinan tempat berjangkitnya penyakit malaria itu, khususnya di daerah hutan di wilayah perbatasan Tabalong dengan Kabupaten Pasir maupun Kabupaten Barito Timur. Baik. Inovasinya untuk memberantas malaria itu di Kabupaten Tabalong sendiri itu seperti apa Pak inovasinya? Jadi begini, selama ini kan kita itu dalam rangka memberantas malaria ini masih menerapkan passive case finding. Artinya selama ini hanya menemukan malaria itu apabila ada orang datang berobat ke puskesmas, ya. Jadi secara pasif gitu. Iya. Nah, sehingga kita tidak bisa mengidentifikasi faktor-faktor apa menyebabkan orang itu bisa terkena malaria. Sehingga hal ini kita ubah dengan suatu langkah yang proaktif. Kita mendatangi tempat orang-orang yang terdeteksi malaria tersebut. Jadi kita kunjungi tempatnya, bagaimana sih lingkungan sekitarnya, apakah di sana ada faktor nyamuknya dan sebagainya. Ini yang kita pelajari. Sehingga perlu ada gerakan yang masuk hutan untuk memberantas dan mengatasi malaria tersebut. Yang disebut dengan Gema Bersinar Malaria. Oke, ini salah satu Gema Bersinar Malaria ini gerakan atau yang dimasukin dalam lomba atau apa gitu Pak? Nah, jadi sejalan dengan perkembangan karena bentuk-bentuk inovasi. Jadi inovasi itu sebetulnya adalah suatu langkah untuk mengatasi masalah. Kan permasalahannya Tabalong selama ini malarianya nggak turun-turun gitu loh. Bahkan dikategorikan daerah yang zona merah untuk malaria di Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, tumbuhlah suatu upaya bagaimana kita berpikir supaya menurunkan kasus tersebut. Nah, muncullah inovasi yang namanya Gema Bersinar Malaria. Dan kebetulan diikutkan dalam lomba Sinopik yang diprakarsai oleh Kemenpan RB. Dan alhamdulillah inovasi ini kita mendapat predikat top 99. Jadi top 99 dari sekian ribu inovasi di seluruh Indonesia. Oke. Sudah berapa kali ikut lomba nih Pak? Ya kalau kita katakan ikut lomba ya kalau dengan jenis inovasi yang lain ada juga yang lain ya. Tapi kita karena konteksnya berbicara malaria, jadi inovasi inilah yang kita majukan. Nah karena keunggulan inovasi ini adalah sangat efektif dalam hal menurunkan malaria tadi. Nah jadi kalau saya kilas balik ya dari 2016 yang kita merintis ya gerakan masuk hutan ini, nah terjadi penurunan yang cukup signifikan terhadap kasus malaria. Nah inilah yang melatar belakangi kita membuat inovasi tersebut. Nah tentu saja inovasi ini dalam beberapa tahun dari 2016 sampai 2018 mengalami istilahnya penyempurnaan. Jadi artinya sambil jalan kita sambil menyempurnakan. Nah jadilah
suatu gerakan yang kita istilahnya titik baliknya itu di 2018 menjadi inovasi yang cukup komprehensif dan ternyata memang sangat efektif sekali dalam menurunkan kasus malaria di Kabupaten Tabalong nih. Baik, menarik nih Pak. Kalau boleh tahu kapan dan di mana penyelenggaraan penghargaan ini diadakan Pak? Nah, kalau kita bicara dalam konteksnya inovasi ataupun penghargaan yang diraih ini ya. Jadi kita ini kan baru saja tanggal 31 Mei kemarin di Provinsi Nusa Tenggara Barat ya, di Lombok, tepatnya di daerah Mandalika, Lombok Tengah. Kita bersama dengan 33 kabupaten kota se-Indonesia yang mana diundanglah pimpinan daerah dalam hal ini bupati untuk menerima penghargaan dari Kementerian Kesehatan dalam rangka eliminasi malaria. Nah, artinya Tabalong berhasil mengeliminasi atau dianggap bahwa Tabalong sudah berhasil mengatasi penyakit malaria tersebut, sehingga diberilah suatu sertifikat atau penghargaan bahwa untuk di Tabalong penyakit malaria sudah berhasil dieliminasi. Baik, dari 33 kabupaten ya Pak ya, seluruh Indonesia. Kapan nih Pak, kenapa Kabupaten Tabalong ini, apa sih keunggulan dari gerakan ini Pak? Iya, kita bicara kalau gerakan itu salah satu toolsnya ya, kenapa kita mencapai eliminasi malaria. Nah, suatu daerah dikatakan berhasil mengeliminasi suatu penyakit ya. Sebetulnya eliminasi ini tidak hanya malaria, penyakit-penyakit menular yang lain sebagainya. Cuman penyakit malaria termasuk penyakit yang istilahnya mempunyai peran yang sangat penting kalau kita bicara, karena ini angka kesakitan dan angka kematiannya cukup tinggi. Ya. Nah, jadi sangat berdampak sekali terhadap derajat kesehatan di suatu wilayah. Nah, ada 3 kriteria suatu daerah kenapa dia mendapat predikat atau penghargaan eliminasi ini. Khusus untuk malaria, pertama apabila daerah tersebut bisa menurunkan kasus malarianya di bawah 1% dari seluruh penduduk. Jadi kalau kita bicara, kalau penduduk Tabalong kita istilahkan misalnya 250.000, di bawah 1% itu berarti tidak boleh lebih dari 250 orang. Sekabupaten Tabalong itu positif malaria. Itu. Nah, padahal sebelum inovasi Gema Bersinar Malaria di tahun 2016, di Tabalong itu di tahun 2015 itu angkanya adalah 1.775 orang yang positif malaria. Jadi ada istilahnya disebut dengan indeks annual parasitic incident namanya. Annual parasitic incident itu adalah kejadian kasus malaria per seluruh jumlah penduduk. Nah, jadi kalau 1.570 itu apinya berarti lebih dari 1% kan. Betul. Kalau satu tadi kan kita sampaikan 250 saja, jauh sekali. Iya, jauh sekali. Nah, sejak adanya inovasi Gema Bersinar Malaria di tahun 2016 itu sudah mulai penurunan. Kalau tidak salah setelah inovasi itu turun jadi 700-an. Tetapi kan 700-an ini masih di atas belum, syarat api, annual parasitic incident tadi. Nah, baru titik tolaknya adalah di 2018, di mana angka apinya kurang dari 1%. Nah, suatu daerah bisa menerima sertifikat eliminasi kalau selama 3 tahun berturut-turut. Jadi 2018, 2019, 2020 kami berhasil bertahan angka apinya di bawah 1% tersebut. Itu syarat pertama. Nah, syarat keduanya adalah namanya SPR. Jadi SPR ini adalah semacam slide positive rate, SPR namanya, slide positive rate kurang dari 5%. Jadi artinya kalau seseorang diambil darahnya, diamati di slide, tingkat positifnya dari sekian sediaan yang kita periksa itu harus di bawah 5%. Nah, selama dari 2018, 2019, 2020 kita berhasil angkanya di bawah 5% juga. Nah, kemudian syarat ketiga adalah tidak adanya kasus penularan setempat atau indigenous. Jadi indigenous ini dibuktikan bahwa ternyata malaria itu di Tabalong tidak terjadi penularan di tempat tinggal orang setempat. Artinya di kecamatan-kecamatan, di desa-desa yang di Tabalong itu tidak terjadi lagi penularan malaria.
Memang ada yang kena malaria tetapi hanya di lokasi hutan tempat mereka merambah ke sana. Nah, 3 indikator ini, baik itu api, SPR, dan indigenous ini, kalau kabupaten itu bisa bertahan selama 3 tahun, maka diterimalah predikat eliminasi malaria nih. Inilah makanya dengan kebanggaan, alhamdulillah Tabalong berhasil menerima predikat eliminasi malaria. Baik, berarti rentang waktunya cukup lama juga ya betul, Pak? Betul, dari 2016. Iya, betul. Nah, apakah proses penilaiannya itu segitu lamanya itu bagaimana? Jadi kita selalu diamati pertama dari 2018 itu kita mengajukan dulu untuk mendapat sertifikat eliminasi ini. Jadi selama 3 tahun berturut-turut itu ada semacam asesmen dari Kementerian Kesehatan. Jadi asesmen ini dilakukan, pertama saya selaku Kepala Dinas Kesehatan harus memaparkan semua kegiatan-kegiatan berdasarkan di samping 3 syarat tadi, maupun hal apa yang saya lakukan dalam rangka menurunkan ini. Jadi ada penilaiannya. Kebetulan karena kemarin kan pas 2020 itu di kondisi pandemi, betul, kami paparannya secara virtual saja dari Tabalong langsung. Dan itu diuji oleh pakar-pakar yang ada di Kementerian Kesehatan, perguruan tinggi dan sebagainya. Dan alhamdulillah paparan kami kemarin bisa diterima alasan kami. Kemudian yang cukup menggembirakan karena adanya dukungan inovasi Gema Bersinar ini. Jadi kementerian memberikan apresiasi dan penghargaan. Dan ternyata dengan inovasi tersebut berhasil mencapai eliminasi yang sudah disyaratkan tersebut. Nah kemudian di samping paparan itu ada tim yang melakukan survei atau verifikasi ke lapangan. Jadi kemarin itu tim secara lengkap dari pusat itu memverifikasi betulkah apa yang sudah kami sampaikan tersebut. Dan alhamdulillah saya dapat cerita dari pihak kementerian, di sana pun tim itu akan semacam ada pengujian lagi dari beberapa expert, hampir seperti katanya ujian skripsi gitu loh, diuji. Nah akhirnya diputuskan oleh Dewan Sidang Tabalong berhak lulus dan menerima predikat eliminasi malaria tersebut. Baik, luar biasa ya Pak ya, proses untuk mencapai titik berhasil kita pada Kabupaten Tabalong. Nah baik pemirsa, setelah iklan berikut ini kita akan tanya-tanya mengenai program Gema Bersinar Malaria. Jangan kemana-mana, tetap di program Dialog. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam program Dialog. Baik, Pak, apa saja nih yang dilakukan dalam program Gema Bersinar Malaria? Baik, program Gema Bersinar Malaria itu filosofinya sebenarnya adalah suatu gerakan pemberdayaan masyarakat. Jadi kalau saya bilang gerakan masuk hutan itu kan kita menemui masyarakat tersebut. Nah disinilah terjadi upaya bagaimana dalam hal upaya promotif preventif, dalam artian menumbuhkan kemandirian daripada masyarakat tersebut untuk peduli dan sadar mencegah tertular malaria. Salah satu contoh simpelnya saja, orang kena malaria itu kalau digigit nyamuk malam hari. Nah, kalau memang di sekitar lokasi tersebut banyak nyamuk malaria, maka salah satunya dia harus peduli pada saat tidur malam harus menggunakan kelambu. Nah, inilah yang bahan kontak yang kami bawa ke sana sambil membantu mereka dengan kelambu anti malaria tersebut. Tetapi yang terpenting adalah mereka harus sadar kenapa mereka menggunakan kelambu. Betul. Nah, agar tidak tergigit malaria. Itu sebenarnya yang kita berdayakan terus. Jadi nanti ke depannya tanpa ada petugas mereka sadar. Wah, supaya nggak tergigit malaria nih, saya kalau malam tidurnya harus pakai kelambu. Nah, di samping pakai kelambu misalnya pakai repelen ya, obat yang supaya pencegah digigit nyamuk gitu loh. Nah, kemudian tentu saja sebelum mereka masuk hutan itu ada upaya yang harus dilakukan. Karena tahu di lokasi itu ada malaria, dia harus pertama periksa cek darahnya dulu. Ini tujuannya adalah untuk mengetahui bahwa dia memang sebelum masuk itu belum tertular malaria. Nah, kemudian
setelah itu mereka juga diberikan semacam edukasi bagaimana cara untuk mencegah jangan sampai tergigit malaria tadi ya. Nah ini, jadi upaya-upaya ini sudah kita lakukan, baik itu pada saat mereka berada di dalam hutan maupun sebelum mereka masuk hutan. Nah kalau saya bilang gema bersinar malaria itu bukan sekonyong-konyong suatu gerakan masuk hutan, ada hal sistematis yang kita lakukan. Nah poin-poinnya adalah, yang pertama adalah kita juga harus melakukan semacam fokus group discussion atau diskusi kepada lintas program atau lintas sektor terkait yang menjadi perwakilan masyarakat yang mau ke hutan. Jadi maksudnya itu gini, tokoh-tokohnya. Biasanya juga kemasukan itu ada semacam orang yang berwibawa di sana lah, yang dianggap ketuanya lah, pemimpinnya. Nah ini kita diskusikan hal-hal tersebut. Karena apa? Kita bilang kan, malaria ini termasuk jenis misalnya jenis malaria tropicana yang disebabkan oleh Plasmodium falciparum, itu tingkat kematiannya sangat tinggi. Jadi itu kalau menggigit orang itu bisa falciparumnya ini bisa menyerang sampai ke otak. Nah inilah yang biasanya kalau itu lambat ditangani akan meninggal. Jadi dulu itu masalahnya bukan hanya masalah kasus malarianya tinggi, tapi yang meninggal karena malaria juga ada. Berarti kasus penyakit malaria ini berdampak pada kematian juga, iya, Pak? Betul, ya? Betul sekali. Kematian ini disebabkan karena tadi jenis malaria yang mungkin memang jenis malaria yang berat ya, kemudian keterlambatan untuk diobati atau dirujuk. Ditangani, betul. Kan kita tahu mereka itu secara rombongan ke hutan itu bersama-sama. Jadi kalau ada yang sakit, karena persepsinya, wah ini mungkin kena wisa atau sebagainya, tidak diobati dengan baik, bahkan mereka tidak mungkin dibawa keluar karena menunggu rombongan sudah selesai, baru berangkat. Jadi dibiarkan aja si sakit ini. Nah itulah yang bisa menyebabkan kematian. Nah hal-hal ini kita diskusikan. Malaria itu apa sih? Kemudian tingkat keparahannya seperti apa? Apa yang harus dilakukan kalau kena malaria? Bagaimana mencegahnya? Ini yang kita lakukan dalam fokus group discussion, diskusi tersebut. Nah, kemudian baru setelah itu kita berikan bahan kontak berupa kelambu tadi. Kita kan ada di Dinas Kesehatan itu kelambu anti malaria namanya. Jadi di kelambu itu dioleskan semacam insektisida. Jadi begitu nyamuk nempel di kelambu itu bukan hanya mencegah nyamuk masuk, tapi akan mati. Nah, ini kita bagikan kepada mereka agar mereka bawa di dalam hutan dan pada saat tidur malam menggunakan itu. Itu aja syaratnya sebetulnya. Tetapi kita bukan sekedar nitipkan kelambu. Kalau dulu sebelum inovasi ini kita ada juga pembagian kelambu massal, tapi tidak akan efektif. Karena apa? Masyarakat pertama nggak tahu gunanya kelambu itu untuk apa. Ya kadang dipakai, kadang enggak. Nah katanya ya macam-macam lah alasannya. Nah ini jadi kita memberikan kelambu tersebut dengan prinsip edukasi. Betul. Nah itu juga dilakukan. Kemudian juga dalam inovasi gema bersinar malaria ini, mereka juga memeriksa darahnya dari jari ya, sedikit itu, yang untuk mereka yang keluar masuk hutan tadi. Sehingga begini, penyakit malaria ini kan, dia kan membawa penyakit Plasmodium. Kalau ada nyamuk vektor, ya kalau orang yang lebih positif itu dibiarkan, ada nyamuk Anopheles ini, dia menggigit orang tadi, maka penyakit yang dibawa tadi akan, kalau dia menggigit dengan orang lain yang sehat, itu akan menular. Nah itulah kenapa kita sebelum dia masuk maupun keluar itu kita periksa darahnya. Sehingga misalnya sekian ratusan orang, itu oleh data juru malaria desa, Jumaldes namanya, yang kita tugaskan, tugas kesehatan di sana, itu sudah mendata. Misalnya Bapak A, kondisi darahnya misalnya negatif. Tetapi yang negatif ini setelah dia keluar, di portal malaria sebelum dia masuk ke hutan itu, ternyata dia setelah diperiksa kedua positif. Nah, berarti kan terjadi penularan di dalam sana. Ini selalu kita lakukan, pemeriksaan darah tersebut. Nah, kemudian di samping itu kita juga mengajarkan bagaimana menggunakan obat malaria tersebut. Jadi kita titipin tuh obat sebelum mereka masuk. Berarti memang benar-benar diedukasi ya Pak? Betul. Ya?
Di samping kita berikan kelengkapan mereka agar bisa tersebut. Nah inilah yang disebut sebetulnya Gema Bersinar Malaria tersebut. Jadi piranti-pirantinya ada semacam portal pembebasan malaria. Jadi misalnya kalau masuk ke suatu kawasan, hutan atau desa, ada pintu masuk, di situ di-stop dulu oleh portal petugas. Didata orang-orang yang mau masuk, darahnya kita cek, kita titipin ke lambu. Nah, kemudian kita berikan obat-obatan juga profilaksis. Nah, sehingga dari sini kita sudah bisa mendata. Nah, setelah sekian, dia biasanya di hutan itu bisa 1 minggu atau 2 minggu. Setelah mereka keluar kembali, itu kita cek lagi darahnya. Nah, inilah kalau dia memang positif, pas dia pulang ke kampungnya, itu sudah kita bekali dan segeralah berobat ke puskesmas terdekat. Itu sebetulnya. Jadi beda dengan dahulu, kita hanya diam di puskes, siapa yang sakit suruh berobat. Selesai. Tapi kan sebetulnya ada juga yang belum bergejala, tapi dalam tubuhnya sudah ada plasmodium tersebut. Nah, jadi gerakan Gema Bersinar ini membuat semacam portal itu, memberikan edukasi, memberikan bahan-bahan kotak, dan bahkan tim pun akan turun ke dalam ke lokasi mereka itu. Mohon maaf, mereka itu memang di tempat mereka bekerja di dalam hutan itu, tempat kediamannya tidak layak. Iya, betul. Seperti gubuk-gubuk saja ya. Air bersihnya juga kurang. Nah, ini kita juga sambil mengedukasi di tempat loh. Jadi ada semacam juru malaria desa atau semacam perawat kita yang juga turun ke dalam ada untuk melihat, dan siapa tahu kebetulan di sana ada yang sakit, segera dievakuasi keluar. Itu yang kita lakukan secara simultan dari 2016 sampai ini. Nah, semua itu kita kumpulkan. Nah, inilah yang disebut dengan inovasi, upaya-upaya. Ternyata dengan kegiatan yang proaktif ini jauh menurunkan kejadian malaria dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dia dari tahun 2016, 17 ya, 15 itu yang tanpa ada inovasi ini. Nah, inilah yang kami paparkan ke Kementerian Kesehatan berdasarkan data, fakta, foto kegiatan, video, semua. Sehingga membuat mereka betul-betul percaya bahwa oh, ternyata memang Tabalong berhasil membebaskan malaria. Ternyata upayanya betul-betul bisa nyata. Nah, inilah akhirnya melalui sidang di sana diputuskanlah Tabalong mendapat penghargaan eliminasi malaria tersebut. Baik. Itu kira-kira ada berapa desa atau jumlah penduduk nih yang diedukasi untuk gerakan ini, Pak? Lumayan, banyak sekali ya. Jadi kita itu di lokasi-lokasi yang kita, karena penduduk itu ya pada intinya ke hutan itu kan tersebar kemana-mana. Nah, misalnya kita kebanyakan tuh di hutan perbatasan dengan Kabupaten Pasir ya, di perbatasan dengan Barito Timur, banyak tersebar, Mbak. Jadi memang kita juga mendapatkan informasi dari para tokoh-tokoh di sana. Berapa sih pola mereka seperti apa, kapan mereka masuk ke hutan, sebagainya itu sudah ada. Nah, di situlah kita masuk. Kita kan mempunyai puskesmas ada 18. Nah, di lokasi-lokasi puskesmas yang kemungkinan ada hal tersebut, itu tugas mereka melakukan edukasi, pemeriksaan, dan pengobatan. Jadi itu bukan hanya di satu tempat, tapi serentak seluruh wilayah. Menyebar berarti ya, betul Pak? Sekali. Baik, ini sebagai informasi juga buat masyarakat, malaria itu salah satu penyakit yang menular ya, Pak ya? Betul, dan kemungkinan juga untuk mematikan. Iya. Baik, bisa dijelaskan Pak caranya secara penularannya? Jadi begini, saya sampaikan malaria itu dia bisa menular satu orang ke orang lain. Itu pertama harus ada vektor yang namanya nyamuk tadi, ya, nyamuk Anopheles tadi ya. Nah, nyamuk ini dia akan menggigit seseorang ya, dan akan menularkan yang di dalamnya ada namanya plasmodium ya, plasmodium pipak, opale, falciparum, sebagainya. Ya ini akan masuk ke dalam tubuh manusia, dia akan berkembang dan menimbulkan sakit. Bahkan salah satunya adalah menimbulkan hemolisis, pecahnya sel darah merah eritrosit. Makanya kalau orang kena malaria itu tubuhnya kuning. Itu sebenarnya gambaran dari pecahnya eritrosit di buluh darah. Nah, hubungannya orang kena malaria di samping tadi dia bisa menyebabkan kefatalan ya,
tapi juga salah satunya minimal bisa menimbulkan anemia. Anemia. Nah, anemia atau kurang darah wajar kan, eritrositnya di hemolisis ya, Betul. dipecah oleh plasmodium tadi. Nah, ini sangat berpengaruh terhadap ibu hamil dan sebagainya. Nah, kita tahu kita sekarang sedang aktifnya untuk menurunkan angka kejadian stunting. Betul. Nah, stunting itu adalah kondisi pada balita ya, yang dimana terjadi gangguan pertumbuhan dan perkembangannya. Gangguan pertumbuhannya adalah perlambatan tinggi badannya sesuai dengan perkembangan umurnya, pendek ya, atau cebol. Kemudian juga gangguan kognitif atau kecerdasannya. Ini disebabkan karena pada awalnya mungkin karena kondisi ibu waktu hamil dalam kondisi anemi atau kurang darah. Nah, anemi ini bisa disebabkan oleh karena pertama kekurangan asupan zat besi, tapi bisa juga dipengaruhi oleh penyakit. Kalau kebetulan ibu hamilnya kena malaria. Iya. Nah, akhirnya melahirkanlah bayi-bayi yang stunting. Jadi sangat besar pengaruhnya kita mengeliminasi malaria ini terhadap derajat kesehatan masyarakat. Dan pencegahan penyakit menular ini juga salah satu dari tujuan dari SDGs yang dicanangkan oleh WHO. Jadi ini sebetulnya kita dengan mengeliminasi penyakit menular yang cukup berat ini adalah pilar dasar untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berhasil kita lakukan. Jadi bukan sekedar kita mengamini bahwa kita sudah bebas dari malaria, sebetulnya ini pilar dasar terhadap program yang lain seperti menurunkan angka kejadian stunting, bayi BBLR, kematian ibu, kematian bayi dan sebagainya. Ini sangat, di samping kematian umum akibat malaria itu sendiri. Nah, jadi bukan hanya kita bicara mensyukuri eliminasi malaria, tapi dampaknya cukup berpengaruh. Dan ini akan terus kita lakukan terhadap penyakit-penyakit menular yang lainnya seperti TBC, ya, prambusia, lepra dan sebagainya. Baik, gejala umum malaria ini apa Pak? Ya, gejala umum malaria seperti orang penyakit itu ya, demam ya, demam yang berkepanjangan ya. Nah, bahkan saya bilang tadi sampai gejalanya tadi seperti ada kencing berdarah ya, merah ya, kemudian BAB merah, yang terakhir nyeri kepala, bahkan sampai kehilangan kesadaran kalau plasmodium bisa masuk sampai ke otak. Bahkan bisa ada terjadi gejala semacam psikosis atau gila karena penyakit malaria ini. Nah, berakhir dengan kematian. Jadi tidak bisa dianggap enteng ini kalau kena malaria ini bisa berdampak kematian kalau itu terlambat dan tidak diobati dengan benar. Karena malaria ini harus diobati dengan benar, dengan dosis yang cukup dan sebagainya. Dan itu hanya bisa dilakukan di fasilitas kesehatan. Tidak bisa dengan cara beli obat di pasar dan sebagainya, nggak bisa. Harus diobati secara benar sesuai aturan dan regimen obat yang sudah disediakan pemerintah. Itu saja rumusnya sebetulnya. Baik, berarti ada penanganan khusus ya Betul, Pak ya? khusus malaria. Kadang kan Pak ya, masyarakat ini juga di rumah aja nanti sembuh sendirinya gitu, Pak. Itu bagaimana Pak? Itu adalah persepsi yang salah ya. Karena saya tadi bilang, edukasi atau pemberdayaan masyarakat tentang pemahaman mengenai malaria itu memang harus kita tingkatkan. Jangan sampai hanya menganggap, wah ini kena wisa. Yeah. Nah, akhirnya kalau dianggapan kadang-kadang masyarakat menganggap itu kena wisa, hanya diobati secara tradisional. Dan ini tidak bisa. Malaria tidak bisa diobati secara tradisional. Harus diobati secara medis yang benar, melalui pemeriksaan laboratorium yang benar, dan bisa dinyatakan sembuh dengan baik. Jadi dia bisa mematikan juga bisa disembuhkan. Hanya dua pilihan, sembuh atau bisa meninggal. Oke, baik pemirsa, kita rehat dulu sejenak. Setelah ini kita akan kembali tetap di program Dialog. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Dialog. Baik, setelah selain penyakit malaria Pak, ada penyakit lain nggak yang sama-sama mematikan atau berbahaya? Baik, kalau kita bicara tadi ya, bahwa malaria ini penyakit yang semacam penyakit golongan zoonosis yang disebabkan oleh binatang ya. Dalam hal ini kan nyamuk. Nah, tentu saja penyakit disebabkan nyamuknya ada beberapa macam. Ya kalau tadi ya nyamuk Anopheles ya, ini yang menyebabkan malaria. Tapi ada jenis nyamuk lain juga yang disebut dengan Aedes aegypti, itu juga menyebabkan penyakit yang namanya demam berdarah. Oh, jadi beda malaria? Nah, itu juga mematikan kan, banyak sekali orang meninggal karena demam berdarah. Kemudian juga ada nyamuk yang lain juga yang bisa
menggigit bisa menimbulkan penyumbatan pada jaringan limpa yang disebut dengan elephantiasis atau kaki gajah. Kaki gajah dari nyamuk juga? Nyamuk juga. Nah, jadi kan nyamuk ini ternyata hewannya kecil, tetapi dampak penyakitnya cukup besar ya? ngeri semua ya. Iya. Demam berdarah, malaria, kaki gajah, dan sebagainya. Nah ini semua disebabkan oleh nyamuk. Nah tentu saja juga penyakit-penyakit menular yang lain seperti yang disebabkan oleh bakteri seperti Mycobacterium ya. Ada dua, bisa Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan TBC, kemudian Mycobacterium leprae yang menyebabkan lepra. Ini juga penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Nah penyakit-penyakit menular ini kita harapkan kita bisa dieliminasi, khususnya di Kabupaten Tabalong ini. Sehingga tentu dampaknya adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dan dalam hal ini dalam indeks pembangunan manusia kan salah satu unsurnya adalah usia harapan hidup. Nah usia harapan hidup itu tentu harus ditopang oleh upaya-upaya untuk menurunkan penyakit-penyakit ini agar usia harapan hidup di Tabalong itu lebih meningkat lagi. Betul. Kalau malaria tadi himbauan untuk masyarakat di daerah pegunungan hutan. Dan sebagainya. Nah kalau DBD itu himbauan untuk Ya. masyarakat. Jadi ini lagi ya, DBD ini terkait dengan masalah lingkungan ini, terutama untuk kebersihan lingkungan. Kenapa sangat erat hubungannya dengan kebersihan lingkungan? Karena DBD, Aedes aegypti, dia itu berkembang itu di lokasi-lokasi yang memang sanitasinya jelek. Artinya gini, banyak sekali sampah-sampah yang dapat menampung air hujan, di mana dia suka bertelur di tempat-tempat penampungan tersebut. Dan disitulah dia jadi berkembang biak. Nah jadi kalau suatu lingkungan kurang bersih, ya banyak tampungan-tampungan air hujan, nah ini akan beresiko, akan menumbuhkan mengembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Dan tentu saja gilirannya nanti kalau nyamuknya banyak pasti akan menggigit orang di sekitarnya. Betul. Nah inilah. Baiklah. Nah apa himbauan Bapak kepada masyarakat yang bekerja di hutan untuk menjaga kesehatannya? Ya jadi pertama harus memahami dulu ya, artinya mereka dalam bekerja harus menjaga juga kesehatannya, bukan sekedar dia menghasilkan suatu pekerjaan, karena tentu banyak ancaman yang akan mereka alami pada saat ke hutan. Nah, salah satunya potensinya adalah jenis penyakit, ada dua mungkin. Pertama penyakit menular yang disebabkan oleh malaria tadi. Yang kedua adalah kalau kebersihan lingkungannya seperti air dan sebagainya, sumber minumnya itu jelek, dia akan menyebabkan bisa muntaber atau diare juga. Nah jadi sebelum mereka harus memahami kedua hal tersebut, resikonya bisa kena muntaber atau tadi terkena penyakit malaria tadi. Nah kalau penyakit malaria sudah jelas tadi edukasinya ya. Betul. Ini disebabkan oleh nyamuk, tidur harus kalau malam tuh ya pakai kelambu atau pakai jaket ya, kemudian dikasih repellent sebagainya, karena ciri khasnya nyamuk malaria itu gigit pada malam hari. Ya itu. Yang kedua kan menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya. Nah, tetapi tentu saja kalau di daerah itu memang banyak resiko tertularnya malaria, dia juga harus membekali obat-obatan sebelum berangkat. Jadi kalau kami ada semacam pencegahan, 2 minggu sebelum masuk hutan itu harus minum obat dulu. Nah ini upaya untuk mencegah. Nah kalaupun dia nanti terdeteksi juga, dia harus cepat diobati. Jadi bagaimana kita cara mendeteksi lebih awal, yaitu melalui pemeriksaan darah jari tadi. Jadi kalau di situ ditunjukkan hasil slide-nya positif, nah segera diobati dengan teratur, dengan regimen yang benar, dia akan sembuh dan tidak sampai ke malaria yang parah atau menyebabkan kematian. Nah hal ini yang kami edukasi pada mereka, sehingga mereka lebih mengenal. Dan satu lagi stigmanya, jangan menganggap enteng penyakit tersebut dan hanya bisa diobati, karena tadi gejalanya adalah menggigil ya, demam, hanya bisa diobati dengan obat penurun panas dan sebagainya, itu tidak. Apalagi kalau sudah anggapan bahwa itu kena wisa yang diobati dengan pengobatan tradisional. Nah ini harus kita berikan selalu edukasi kepada masyarakat tersebut. Baik, harapan Bapak terkait keberhasilan Tabalong Raih Sertifikat Eliminasi Malaria, Pak? Ya sebetulnya kalau meraih kadang-kadang gampang ya, tapi mempertahankannya. Betul. Harapan saya adalah tidak terulang lagi seperti tahun-tahun 2015 yang lalu, terjadi outbreak atau peningkatan kasus lagi. Karena bisa saja kembali ke situ. Nah disinilah ada komitmen. Jadi dalam hal ini pemerintah daerah, bupati, sebelum diberikannya penghargaan itu harus tanda tangan dulu komitmen. Siap nggak mempertahankan eliminasi malaria. Nah ini yang komitmen yang ditandatangani Pak Bupati ini harus kami pertahankan.
Ada beberapa langkah yang harus kami lakukan pasca eliminasi ini. Yang pertama adalah penguatan komitmen pemangku kepentingan untuk mempertahankan daerah kita itu bebas malaria. Itu semua pihak harus bersama-sama. Yang kedua, penguatan surveillance. Surveillance ini artinya pendeteksian kasusnya. Ada yang namanya survei migrasi. Jadi kalau misalnya ada orang datang keluar masuk atau dari daerah yang tertular malaria, karena kita nih resikonya daerah tetangga kita Kabupaten Pasir masih endemis malaria. Iya betul. Nah, jadi orang yang datang dari sana harus kita cek darahnya melalui puskesmas terdekat. Itu kita lakukan. Kemudian penguatan jejaring tata laksana. Artinya kalau bisa bukan hanya di puskesmas saja, tapi di klinik-klinik pemerintah, rumah sakit swasta dan semuanya juga harus ikut sama-sama mengobati malaria. Karena kan orang kena malaria tidak mesti harus ke puskesmas, bisa aja dia langsung loncat ke klinik, ya, ke swasta. Kalau pihak klinik swasta ini tidak sejalan dengan kami, ini juga kacau nanti. Betul. Nah itu kita lakukan. Kemudian penguatan kemandirian masyarakat. Jadi tentu saja harus tetap diajarkan bagaimana mencegah penyakit. Karena itu yang paling penting sebetulnya, paling vital disebut. Kalau masyarakat sudah sadar, dia tidak mungkin akan kena malaria. Karena dia sudah menghindari. Cara mencegahnya, cara mengobatinya, apa sebabnya itu harus semua harus mengerti. Nah kemudian penguatan jejaring kemitraan. Jadi mohon maaf, kita ini terus terang kesehatan ini tidak bisa berbuat sendiri. Jadi kami merasa bersyukur di Tabalong ini semua pihak mendukung, swasta, pemerintah, masyarakat, ya, organisasi dan sebagainya, kepemudaan dan sebagainya. Ini harus kita rangkul, PKK, ya, dan sebagainya. Nah inilah. Kalau kita bersama-sama bergerak maju, apapun permasalahan di tempat kita Tabalong ini bisa kita atasi. Seperti itu. Baik, tidak terasa ya Pak ya, sudah di penghujung acara dan terima kasih kepada Bapak Taufikur Rahman yang sudah meluangkan waktunya berbagi informasi juga pada kita semua. Baik. Saya Ande bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Semoga kita dapat berjumpa lain di minggu depan kembali. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.